Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Roberto Carlos Boro, program studi Keuangan dan Perbankan, mata kuliah Matematika Keuangan BK 1E dengan nomor mahasiswa atau yang disingkat dengan NIM 240507200001. Oke teman-teman, di sini saya akan membawakan materi mengenai cara menghitung periode waktu, di mana teman-teman pastinya sudah mengetahui apa sih periode waktu itu, bagaimana sih. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menentukannya, cara menghitungnya. Oke, teman-teman, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih pengertian periode waktu tersebut. Teman-teman, periode waktu itu merupakan suatu jangka waktu untuk menentukan kapan dimulai dan berakhirnya, ataupun jangka waktu suatu tempo waktu dalam kapan berakhirnya suatu permasalahan tersebut yang disesuaikan dengan hari, bulan, dan tahunnya. Oke teman-teman, baik, di sini saya akan menjelaskan rumus untuk memecahkan periode waktu tersebut. Kita akan menggunakan dua rumus. Yang pertama itu ada rumus T sama dengan I per P kali R. Rumus yang kedua, T sama dengan P1 per R kali S per P kurang 1. Baiklah teman-teman, kenapa di sini terdapat dua rumus? Saya akan menjelaskan. Yang pertama, rumus yang pertama ini digunakan jika uang pokok jumlah bunga, jumlah bunga dan suku bunga ini diketahui di dalam kasus ataupun soal yang nantinya kita bahas. Maka untuk menentukan rumusnya, kita menggunakan formula menghitung jumlah bunga, yaitu I sama dengan P kali R kali T. Maka untuk mencari T-nya, kita sudah dapat T sama dengan I per P kali R. Maka ini adalah rumus yang pertama jika uang pokok, jumlah bunga, dan suku bunganya terdapat di dalam soal. Yang kedua, jika uang pokok, nilai akhir, dan suku bunga diketahui di dalam suatu soal atau kasus. Di sini perbedaannya adalah jumlah bunga dan nilai akhir. Maka dengan itu untuk menghitung atau mencari rumus periode waktunya, itu menggunakan formula menghitung nilai akhir yaitu S dan menghitung nilai sekarang atau P. Maka dari persamaan tersebut kita peroleh rumus T sama dengan 1 per R dikali S per P dikurang 1. Baiklah teman-teman, saya akan menerangkan rumus-rumus ini, apa saja keterangannya dari antara rumus ini. Yang pertama itu adalah I. Baiklah teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui, I itu adalah jumlah bunga, sedangkan P adalah uang pokok atau jumlah modal kita yang pertama, jumlah uang pokok kita yang pertama. Sedangkan R adalah suku bunga atau persentase bunga. T itu adalah yang kita cari periode waktunya. Di sini S itu merupakan nilai akhir ataupun jumlah akhir. Oke, semuanya sudah kita ketahui. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke dalam contoh soal selanjutnya, yang kita akan membahas bagaimana sih cara menyelesaikan suatu kasus ataupun soal menggunakan rumus antara keduanya ini.
Bagaimanakah kita akan menggunakan rumus yang tepat nantinya? Oke, kita lanjut saja. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas contoh soal mengenai cara menghitung periode waktu. Di sini saya sudah menuliskan contoh yang pertama. Berapa harikah? Jadi di sini teman-teman, di dalam periode waktu terdapat 3 macam periode. Yang pertama itu adalah hari, yang kedua itu adalah bulan, dan yang ketiga itu adalah tahun. Yang ditanya di sini adalah berapa harikah hari pinjaman pokok sebesar 2.500.000 berlangsung sehingga menghasilkan bunga sebesar 300.000 apabila bunga dihitung dengan menggunakan bunga ordinari. Jadi teman-teman, di sini dikatakan bunganya menggunakan bunga ordinari senilai 16%. Jadi untuk penyelesaian teman-teman, yang pertama itu kita harus membuat apa sih yang diketahui di dalam soal tersebut agar kita sesuaikan dengan rumus antara yang keduanya tadi. Jadi yang pertama teman-teman, kita buat diketahui. Oke. Yang pertama teman-teman diketahui adalah jumlah pokok atau jumlah uang pokok yang pertama yang disebut dengan P senilai 2.500.000 berlangsung sehingga menghasilkan bunga sebesar. Jadi teman-teman, ini adalah yang disebut dengan I. Apa tadi? I itu adalah jumlah bunga yang dihasilkan. Ini adalah jumlah bunga sebesar I sama dengan 300.000 apabila dihitung dengan menggunakan bunga ordinari 16%. Jadi teman-teman, 16% ini adalah suku bunga ataupun suku bunga ataupun persentase bunga, yaitu R sama dengan 16%. Kalau kita sederhanakan saja teman-teman, 0,16. Oke, baiklah teman-teman. Setelah itu yang ditanya adalah T dalam buka kurung hari. Langsung saja kita teman-teman ke cara penyelesaiannya. Jadi pertama teman-teman, kita sudah mengetahui di sini terdapat jumlah pokok, jumlah bunga, dan suku bunga. Jadi kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu T sama dengan I per P kali R. Langsung saja kita masukkan teman-teman, T sama dengan I per P kali R. Karena di sini yang diketahui adalah yang ketiganya ini, tidak ada diketahui di sini nilai akhir. Oke teman-teman. Oke, langsung saja kita ke penyelesaian. Langsung saja kita memasukkan setiap angka yang ada ini di dalam rumus. Kita sesuaikan saja ya teman-teman. I sama dengan 300.000 per P nya 2.500.000 dikali R. R nya teman-teman 0,16. Oke, langsung saja teman-teman, ini hasilnya adalah 0,75 tahun. Karena di sini dalam bentuk tahun teman-teman, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk bunga ordinari, di mana dalam bunga ordinari ini adalah 1 tahun sama dengan 360 hari.
Jadi ini teman-teman 0,75 tahunnya ini kita kalikan dengan 360 hari. Baiklah teman-teman, untuk menentukan bunga ordinari dalam bunga ordinari, tadi saya katakan 1 tahun itu senilai 360 hari. Jadi untuk mencari yang ini teman-teman, kita kalikan dengan 360 hari. 0,75 dikali 360 hari. Jadi dapatlah teman-teman hasilnya ini 270 hari. Inilah hasilnya teman-teman di dalam contoh soal yang pertama ini. Kita akan menyelesaikan contoh soal kedua dengan menggunakan rumus T sama dengan 1/R dikali S per P dikurang 1, yaitu rumus yang kedua tadi teman-teman. Jadi kita akan mengubah soal tersebut dengan mengetahui nilai akhir atau S dari soal tersebut. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke soal yang kedua. Baiklah teman-teman, kita kembali lagi ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal kedua. Di sini saya sudah menuliskan teman-teman kasus ataupun contoh soal yang kedua, yaitu pertanyaannya berapa bulankah. Jadi teman-teman ditanya di dalam soal ini adalah berapa bulankah, bulan ya teman-teman, tabungan pokok sebesar 5 juta berlangsung sehingga menghasilkan nilai akhir sebesar 6.125.000 apabila tabungan tersebut menghasilkan suku bunga sederhana 15%. Jadi teman-teman, sama seperti contoh soal yang pertama tadi, sebelum kita melanjutkan atau menyelesaikan, kita terlebih dahulu mengetahui apa saja yang ada di soal tersebut. Oke teman-teman, kita langsung saja mencari diketahui. Teman-teman, kita melihat yang diketahui di dalam soal yang pertama itu ada tabungan pokok yang disebut dengan P. Berarti P sama dengan 5 juta buat senilai 5 juta. Selanjutnya yang diketahui dalam soal adalah nilai akhir. Teman-teman, tadi saya katakan nilai akhir berarti S sama dengan berapa nilai akhirnya? 6 juta. Teman-teman, mungkin sekian penjelasan mengenai materi periode cara menghitung waktu. Mungkin di hari berikutnya saya akan menjelaskan lagi. Kalau ada teman-teman perkataan atau pendapat saya yang kurang berkenan di agenda, saya mohon maaf. Jikalau ada cara saya mengajar juga yang kurang enak, saya mohon maaf. Mungkin itu adalah cara saya teman-teman untuk memahami materi tersebut. Jadi teman-teman, kita sudah mengetahui kesimpulannya bahwasannya di dalam mencari menghitung periode waktu terdapat 2 rumus. Yang pertama itu T sama dengan I per P kali R, dimana jikalau di dalam rumus di dalam soal tersebut diketahui jumlah pokok sama jumlah bunganya sama suku bunganya, itu menggunakan rumus yang pertama. Namun jikalau di rumus kedua, yaitu T sama dengan I1/R dikali S per P dikurang 1, kita itu jikalau di dalam soal diketahui tabungan pokok atau jumlah pokok, nilai akhir, dan suku bunga. Jadi perbedaan dari kedua rumus adalah
kita langsung saja ke penyelesaian masalah. Kita menggunakan rumus yang kedua ya teman-teman, di mana rumus tersebut adalah 1/R dikali S per P dikurang 1. Karena di sini diketahui teman-teman ada nilai akhir, nilai akumulasi terakhir. T sama dengan 1/R dikali S per P dikurang 1. Baiklah teman-teman, setelah kita menemukan rumusnya, langsung saja kita memasukkan setiap angka yang ada ke dalam rumus. Sama dengan 1 per R nya 0,15 S sebesar 6.125.000 per P sebesar 5 juta dikurang teman-teman dikurang 1. Oke teman-teman, untuk menyelesaikan ini yang pertama kita mengerjakan di dalam kurung, yaitu 1 per 0,15. Ini teman-teman hasilnya adalah 6.125.000. Pertama kita bagikan dengan 5 juta. Tentu saja coret 3. 6.125 dibagi 5.000 itu hasilnya teman-teman 1.122. Ini ya teman-teman 0,15. Berarti dalam mengerjakan ini teman-teman, kita ini tidak perlu lagi. Nah, saya membuatnya seperti ini teman-teman, nanti tidak usah lagi kurang 1. Nah, ini teman-teman, kita kurangkan dulu yang angka yang paling atas dikurang 1. Itu hasilnya teman-teman 0,225 per, langsung saja teman-teman 0,15. Kalau dengan yang ini teman-teman, ini boleh langsung saja begini 1 dalam soal adalah tahun. Jadi di dalam soal ditanya adalah bulan. Jadi ini kita ubah ke dalam bulan. Berapa bulankah 1,5 tahun? Jadi teman-teman kita mengingat 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi di sini ditanya adalah 1,5 tahun. Berarti 12 ditambah 6. Setengah tahun itu 6 bulan. Jadi hasilnya adalah 18 bulan. Inilah hasilnya teman-teman untuk menyelesaikan soal yang kedua, berbeda dengan yang tadi yang menggunakan tadi itu mencari yang diketahui adalah bunga, jumlah bunganya, sedangkan di sini yang diketahui adalah, jadi di dalam kedua soal itu menggunakan rumus yang berbeda. Kita menyesuaikan dengan